Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Nusa Tenggara Barat dan jajaran Forkopimda, para komisaris dan direktur utama Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Kuta Beach Park, kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dalam acara peluncuran InJourney Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Hadirin yang kami hormati, di lokasi acara kita pada sore hari ini, kita akan menjadi saksi peluncuran InJourney sebagai holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Mengawali acara pada sore hari ini, kita akan ikuti laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Negara yang hadir, terima kasih kehadirannya untuk bisa membantu kita meluncurkan holding pariwisata dan pendukung atau yang dinamakan InJourney. Tentu para menteri yang hadir hari ini, Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, para pimpinan BUMN yang hadir dan para tokoh masyarakat. Kalau kita hadapi COVID Bapak, tentu angka-angkanya ini harus kita cermati. Kita bisa melihat memang COVID ini sangat berdampak dengan industri pariwisata kita. Pariwisata internasional yang datang ke Indonesia di tahun 2019 kurang lebih 16 juta. Tetapi pada saat COVID itu turun sampai 75%, sehingga kurang lebih angkanya 4 juta sekarang. Lalu kita bandingkan
dengan angka domestik turis kita yang hari ini turunnya kurang lebih 30%, angkanya yang seperti paparan di atas 330 juta. Kalau kita bandingkan antara turis luar negeri dan dalam negeri dalam segi angka, tentu itu hanya kurang lebih 1,5% daripada jumlah turis domestik. Nah, karena itu kami membentuk holding BUMN Pariwisata dan Pendukung tidak lain Bapak, kita ingin memfokuskan bagaimana kesempatan kita untuk membangun dan menciptakan potensi pariwisata domestik yang potensialnya selama ini masih sangat besar tetapi kurang terintegrasi. Nah, karena itu kita coba mengintegrasikan semua Bapak, baik dari infrastrukturnya dan juga tentu daripada softwarenya, artinya kegiatan-kegiatan di dalamnya. Seperti yang tadi dipaparkan Bapak, nanti airport sendiri itu bukan sekedar airport, tapi merupakan AeroCity yang juga menjadi sebuah lifestyle tujuan, di mana turunannya juga itu ada yang namanya tentu makanan, lifestyle dan lain-lainnya. Sama juga ketika kita sambungkan ke tujuan wisata lainnya. Di situ kekuatan yang kita belum punya selama ini adalah travel plan, rencana perjalanan. Yang kalau kita bandingkan negara-negara lain itu sudah punya, tetapi kalau kita belum membentuk ekosistem ini. Nah, karena itulah kenapa saya suka bicara kepada tim kami, ini kalau kita bicara ekosistem yang namanya InJourney ini mega ekosistem. Kenapa? Dia ini bisa bergabung dengan ekosistem lain yang ada di BUMN seperti perbankan. Dengan tadi super apps yang namanya Living itu bisa terintegrasi satu dengan lainnya. Nah, inilah yang kita namakan kenapa kesempatan ini kita bisa laksanakan, bisa perbaiki Bapak. Dan mudah-mudahan Bapak kalau dilihat angka-angkanya nanti total aset daripada holding BUMN ini kurang lebih di tahun 2024 itu 260 juta. Dengan potensi penjualan yang terus meningkat. Nah, ini yang saya rasa kesempatan kita juga membangkitkan bagaimana berfokus kepada pariwisata lokal tetapi tetap menjaga wisata mancanegaranya. Karena itu mohon diizinkan Bapak hari ini bisa diresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama video Manifesto InJourney Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung dalam tayangan berikut ini. Indahnya Indonesia tidak lekang oleh waktu, tidak pupus karena pandemi. Ada tantangan yang perlu kita hadapi, tapi ada berbagai potensi luar biasa yang terus bisa digali. Dan yang pasti, ada semangat luar biasa yang terus menyala di diri anak negeri. Agar terjadi sebuah lompatan di sektor pariwisata, juga pengelolaan ekosistem pariwisata dan pendukungnya, termasuk penerbangan, betul-betul harus didesain dengan manajemen yang lebih terintegrasi, lebih terkonsolidasi dari hulu sampai hilir. Ini yang tidak pernah dilakukan. Kementerian BUMN menginisiasi dengan mensinergikan berbagai BUMN dari sektor pariwisata dan pendukung dalam Indonesia Journey atau InJourney. InJourney menjadi holding BUMN pertama yang bersifat ekosistem dari multisektor dan merupakan ekosistem pariwisata terlengkap dan terbesar di Asia Tenggara. Mentransformasi anggota-anggota holding menjadi perusahaan yang sehat, kompetitif, dan berdampak besar, yang saling terhubung dan mendukung, dari hulu hingga hilir. Yang inklusif untuk wisatawan Nusantara, yang merangkul swasta, UMKM, dan BUMN sektor lainnya. Mulai dari layanan bandar udara dan kargo, destinasi pariwisata, hotel, acara akbar kelas nasional dan dunia, hingga ke manajemen retail produk dan brand industri kreatif kita.
Dan ke depan, mengintegrasikan layanan maskapai penerbangan, super platform perencanaan perjalanan, dan kawasan ekonomi khusus kesehatan. InJourney menjadi lokomotif kebangkitan pariwisata Indonesia, memanjakan wisatawan Nusantara, tak hanya mancanegara. Inilah kekuatan sinergi. Inilah keindahan bumi pertiwi. Inilah InJourney. Menghadirkan keramahan Indonesia kepada dunia. BUMN untuk Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda diluncurkannya InJourney, holding BUMN pariwisata dan pendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri BUMN beserta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta Ibu Wakil Gubernur dan Ibu Wagub yang saya hormati, beserta seluruh jajaran Forkompinda, yang saya hormati para komisaris dan jajaran direksi BUMN yang hadir, para tokoh masyarakat, dan asosiasi hadirin dan undangan yang berbahagia. Betul yang disampaikan oleh Pak Menteri Erik tadi bahwa selama 2 tahun dilanda pandemi, sektor pariwisata mengalami kontraksi yang sangat dalam. Sebelum pandemi, sektor pariwisata menjadi kontributor devisa terbesar kedua. Dengan pendapatan domestik, PDB mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dan bisa menyediakan 13 juta lapangan kerja. Oleh sebab itu, kondisi seperti ini harus kita hadapi dan kita tidak boleh patah arang dan kita harus memanfaatkan ini sebagai titik balik untuk melakukan sebuah lompatan, momentum untuk melakukan penataan, momentum untuk melakukan transformasi, membangun sebuah ekosistem yang lebih kuat dan tangguh. Tadi saya sudah dipaparkan oleh Dirut Pak Doni, begitu besarnya perusahaan-perusahaan yang akan diholdingkan ini, mulai dari penerbangan, turun, kemudian pengelolaan airportnya, berjalan ada 120 hotel, memiliki 120 hotel, artinya jaringannya sudah ada, kemudian kawasan pariwisata dari Nusa Dua, Mandalika, Likupang, Borobudur, ada taman mini, kemudian pernik-pernik handicraft-nya ada Sarinah di situ. Ini kalau diholdingkan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Dan saya yakin, insya Allah, Pak Dirut, Pak Doni, dengan pengalaman yang panjang di bidang ini, mampu melakukan itu. Dan kendala-kendala yang menghambat kemajuan sektor pariwisata harus segera kita selesaikan. Masalah konektivitas segera selesaikan. Masalah hambatan infrastruktur, di mana titik-titik yang memerlukan suntikan infrastruktur segera diselesaikan. Begitu juga hambatan lainnya termasuk dalam hal tata kelola dan manajemen BUMN pariwisata.
agar ini tidak menggerus kesempatan kita untuk melompat maju. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya melihat penataan BUMN pariwisata ini adalah keharusan. Karena selama ini saya melihat BUMN dengan anak yang banyak dan cucu-cucu yang banyak bergerak di sektor pariwisata dan pendukungnya yang jumlahnya juga sangat banyak. Bergerak dari hulu sampai hilir, tadi saya sampaikan, penerbangan, pelayanan bandara, hotel, atraksi, manajemen kawasan destinasi wisata, sampai ke retail, semuanya ada. Tapi yang kita lihat, yang lalu-lalu, BUMN beserta anak dan cucunya ini berjalan sendiri-sendiri. Tidak terkonsolidasi, sehingga menjadi lemah. Kalau ini nanti kita konsolidasikan dalam holding ini, akan menjadi sebuah kekuatan besar. Karena kecil tadi berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi, tidak terhubung satu sama yang lain, karena memang jalan sendiri-sendiri. Belum lagi soal manajemen, pengelolaan manajemen yang kalah jauh sekali dengan perusahaan-perusahaan swasta. Padahal asetnya ini bagus-bagus kalau saya lihat. Asetnya bagus-bagus. Dengan lokasi-lokasi strategis yang premium. Tapi tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Oleh sebab itu tadi disampaikan oleh Pak Menteri Erik, di 2024 akan muncul aset berapa? 260-an triliun. Hati-hati saya catat. Sekali lagi, padahal asetnya bagus-bagus dengan lokasi-lokasi yang premium, yang strategis. Karena tidak terkonsolidasi, tidak efisien, tidak kompetitif, bukan menjadi sebuah kekuatan yang besar, tidak menjadi kekuatan yang besar. Karena itu sejak awal sudah bolak-balik ini saya sampaikan sejak 7 tahun yang lalu. Sudah saya perintahkan konsolidasi, restrukturisasi. Nah, kuncinya di situ. Dan alhamdulillah hari ini dengan membentuk holding BUMN pariwisata dan pendukung, ini pengelolaan pariwisata kita akan, insya Allah akan bisa dilakukan secara efisien, terintegrasi dari hulu sampai hilir. Mulai penataan rute penerbangan, konten promosi, event, atraksi, kuliner, akomodasi, sampai ke penjualan retail-retail souvenir dari para pengrajin-pengrajin kita yang tentu saja juga sudah terseleksi dengan baik. Saya juga ingin mengingatkan bahwa holdingisasi ini harus membuat holding BUMN pariwisata menjadi gesit dan lincah serta profesional. Karena kunci ini membuat tata kelola menjadi lebih efisien dan lebih simpel dan sederhana. Dan jangan sampai justru muncul keribetan-keribetan baru atau memindahkan persoalan-persoalan lama ke bentuk persoalan-persoalan baru. Kunci untuk bergerak lebih maju adalah perbaikan manajemen, perbaikan tata kelola. Karena potensi pariwisata masih terbuka lebar, potensi pasar domestik kita ini sangat besar sekali. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Erik, perjalanan domestik ini mencapai 330 juta perjalanan, 330 juta. Ini potensi yang besar sekali, jangan diambil oleh negara lain. Masih jauh sekali dengan wisatawan mancanegara yang mencapai hanya 17 juta perjalanan. Meskipun ini juga penting. Dan di tahun 2022 kita akan menjadi tuan rumah acara-acara yang berskala internasional. Maret ada MotoGP, nanti November ada G20, G20, dan event-event besar lainnya yang mengarahkan dunia kepada Indonesia.
Karena itu momen emas ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan 10 destinasi pariwisata super prioritas dan menunjukkan pengelolaan destinasi yang bersih, yang rapi, dan profesional. Terakhir, saya pesan agar kemajuan sektor pariwisata dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar. Bisa memperbesar, memperbaiki tata kelola, tetapi juga lingkungannya juga bisa ikut nebeng. Dan segera bentuk ekosistem lintas sektor yang melibatkan BUMN, melibatkan swasta, melibatkan masyarakat lokal dan UMKM yang ada di daerah. Berikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian, ini penting sekali, menjadi bagian dari kemajuan pariwisata yang ada di daerahnya, menjadi bagian dari kemajuan negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Injourney Holding BUMN Pariwisata dan pendukung pada hari ini di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden untuk melakukan peluncuran kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, Gubernur NTB, dan Dirut Aviata. Hadirin sekalian, baru saja kita saksikan bersama peluncuran Injourney sebagai holding BUMN pariwisata dan pendukung oleh Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran acara kita pada sore hari ini, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak M. Zaidi Abdad, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang kami muliakan, izinkan kami pada siang hari ini akan memimpin doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita rencanakan dan apa yang akan kita kerjakan, yaitu berupa peluncuran Injourney Holding BUMN Pariwisata dan pendukung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo, mendapatkan ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini kami akan memimpin dengan agama Islam. Mohon bagi Bapak dan Ibu yang beragama lain untuk bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ya Allah ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami.
Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji sebagaimana seyogianya, bagi kemuliaan wajah-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, para saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Sungguh Engkau Maha Kuasa berbuat apa saja. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah dan pintu surga. Dengan rahmat-Mu wahai Allah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Lindungilah kami semua dari siksa neraka-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara peluncuran InJourney Holding BUMN Pariwisata dan pendukung pada sore hari ini telah selesai dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo berkenan meninggalkan tempat acara. Hari ini secara resmi Presiden Republik Indonesia meluncurkan Holding Aviasi dan Pariwisata Indonesia. Holding ini merupakan sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kedepannya diinginkan ada satu ekosistem pariwisata Indonesia yang mengurusi dari hulu sampai ke hilir. Karena itu hari ini suatu kehormatan tentunya kita diresmikan. Holding ini terdiri dari beberapa perusahaan-perusahaan yang berada di bawah holding, diantaranya ada airport. Airport kita kedepannya tentu kita berharap akan menjadi airport yang terbaik di dunia. Kemudian kita memiliki juga hotel, kita menyatukan 122 hotel yang berada di bawah Kementerian BUMN dan ini kedepannya akan menjadi chain hotel terbesar di Indonesia. Kita juga mengelola Sarina akan menjadi satu retail dan heritage store Indonesia yang kita harapkan ke depan menjadi pendorong dari sektor UMKM kita untuk maju dan masuk ke pasar internasional. Di samping itu kita juga punya TWC ini adalah satu Destination Management Organization yang mengelola Borobudur, Prambanan, kemudian juga Taman Mini yang tahun ini akan kita kelola juga dan kita harapkan ini ke depan mampu mendorong percepatan pertumbuhan industri pariwisata Indonesia. Demikian.